Kemudian cara perawatan juga memang beda sih gitu. Kemudian memang daripada citra rasanya juga ada ciri khasnya dari Lampung Barat. Atau kalau mau berbicara jenis kopi, memang jenis kopi robusta gitu kan. Robusta, dan kita juga jual kopinya itu kopi asli. Nggak ada campuran, 100% kopi asli gitu. Halo guys, sekarang gue sedang berada di toko kopi MAS Bandar Lampung. Jadi toko ini berada di dekat SMK 2 Mei Bandar Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba mewawancarai pemilik tokonya. Jadi langsung saja ya kita ke pertanyaan yang pertama. Boleh dikenalin nggak? Ini siapa namanya kak? Ini ngadep sini gue ya. Oi, kalau nama asli gua Aan Rahmatullah gitu. Kemudian asli lahir itu di salah satu daerah di Lampung itu Tanggamus, dari Tanggamus. Terus gua ke Bandar Lampung untuk kuliah. Di awal itu di 2016 gua kuliah gitu. Mulai kuliah itu di tahun 2016 gitu. Kemudian lulus itu 2019 akhir. Ya. Oke, ini kita bersama Kak Aan ya. Aan apa Rahmat manggilnya? Boleh Aan, boleh Rahmat. Boleh Aan, boleh Rahmat Rahmat aja ya. lah ya. Rahmat aja ya. Oke, oke. Oke, bersama Kak Rahmat nih. Eh, ini kita usahanya tentang kopi Kak ya. Tentang kopi. Nah, apa sih Kak yang membuat Kak Rahmat ini bisa memilih usaha kopi ini? Sebenarnya riwayatnya gimana gitu? Oh, kalau untuk berbicara ya, kenapa gua harus pilih kopi? Kenapa gua nggak pilih usaha-usaha yang lain? Sebenarnya usaha kopi ini bukan gua langsung berpikir gua untuk usaha kopi, bukan. Memang udah gua jalin ini banyak nih gitu. Di awal gua pernah jualan Thai tea tuh. Heeh. Jadi gue jualan Thai tea. Jadi selama 1 bulan lebih lah gitu. Gue jualan Thai tea dan itu memang belum belum ketemu kan. Gua belum ketemu jalan gua. Kemudian gua mau buka counter rencana, cuman memang belum ada jalan juga dan belum ketemu di titik gua memang bener-bener fokus gitu kan ya ngejalanin usaha itu. Kayak gua nggak ketemu di apa namanya itu style gua gitu tuh. Makanya gua masih cari-cari usaha apa nih yang tepat kata gitu. Makanya di tahun 2018, nah itu gua ketemu kawan gitu, ketemu kawan. Beliau itu usaha kopi. Nah, itu tuh, usaha kopi dan gua waktu itu nanya-nanya lah sama dia, kenapa sama kayak lu nanya ke gua kan, kenapa lu jualan usaha kopi kan itu. Dia ngungkapin ya kopi ini sebenarnya itu sebuah yang dikonsumsi di masyarakat itu bisa jadi tuh sesuatu makanan pokok, minuman pokok gitu. Makanya gua berpikir "Oh, ini profitnya kuat kata gua kan gitu. Nah, makanya gua berpikir untuk join lah. Jadi kayaknya nih sesuatu yang menarik menurut gua kan dan hati gua langsung jatuh cinta tuh gitu. Hati gua langsung suka nih dengan usaha kopi itu. Maka selanjutnya gua ketemulah sama kawan gua Ricky itu dan gua bilang sama dia mau join. Nah, di situ 2018 itu tuh. Di tahun yang sama gue sepakat sama beliau. Jadi gue untuk ngebangun usaha itu, nah itu dari 2018 sampai sekarang kan 2021 kan ya gitu. Jadi mau jalan 3 tahun, ya gitu. Mm-mm. Ya baru 3 tahun berjalan lah gitu tuh untuk ngebangun usaha ini. Kemudian ya alhamdulillah ya, memang gua di awal tadi gua memang dari usaha awal itu gua dari banyak sih sebenarnya yang gua parin atau gua sampein itu baru 3 tadi kalau nggak salah. Itu maksudnya banyak gua
gue cari usaha-usaha apa nih yang pas gitu tuh. Kemudian memang itu tadi gue nggak ketemu style gue, nggak ketemu gue semangat untuk ngejalanin usaha itu. Nah, semangatnya itu di mana? Semangatnya itu waktu ketika gue memang jualan kopi nih itu. Jadi gue menerima apapun yang resiko yang gue hadapin itu. Namanya juga usaha kan, kegagalan itu pasti ada gitu kan. Namun gue di diri gue itu beda rasanya. Kegagalan waktu gue membangun usaha kopi ketika gue gagal waktu di awal gue membangun usaha. Itu tuh yang bangkit itu kalau dulu kalau gue gagal nggak bangkit, malah down gue tuh. Ketika gue usaha kopi ini, gue memiliki rasa, wah ini sebuah tantangan kata gue. Jadi memang benar-benar auranya beda gitu. Maka di situ semakin termotivasi lah gue untuk sampai memang benar-benar fokus di usaha kopi ini. Dan mungkin untuk toko nggak langsung gue buat toko tuh enggak itu. Gue awal ngebangun usaha itu online gitu. Online ya dikontrakan gitu tuh. Dikontrakan. Ya dikontrakan konsumen untuk pelanggan ya memang masih online gue gitu. Makanya setengah tahun kemarin kesepakatan juga tuh gue sama si Ricky kan, gue untuk bagaimana kita untuk buka toko, buka tempat kan. Nah itu tuh alhamdulillah terrealisasi kan sekarang gitu. Nah, tadi berbicara tentang jatuh bangun, Kak. Kan tadi ya memang semua itu nggak ada yang instan ya, Kak. Mie instan aja yang namanya instan harus dimasak dulu kan. Harus direbus dulu pakai air dulu gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak, untuk kayak jatuh bangun ataupun seneng susahnya usaha kopi ini kan udah selama 3 tahun nih. Nah, bisa nggak, Kak, kasih contohnya? Senengnya itu gimana? Apa ketika laku banyak kan? Terus susahnya, sulitnya itu apa ketika nggak ada orderan masuk sama sekali gitu, Kak? Gimana, Kak? Kalau berbicara tadi jatuh bangun ataupun susah seneng gitu ya, sebenarnya lebih kepada apa nama sensasi mungkin gitu ya. Memang benar sih, sesuatu yang menarik sih gitu. Jadi gue pernah itu baca buku tentang cara membangun usaha kan gitu, atau bagaimana sih karakter seorang pengusaha atau pembisnis gitu tuh. Jadi gue sering tuh baca-baca buku atau gue pembekalan yang harus dimiliki seorang pembisnis gitu kan. Ya memang gue ketemu banyak tuh, banyak yang namanya seorang pengusaha itu dia harus bisa tuh, dia harus bisa mengendalikan dirinya ketika memang di titik jatuh gitu. Nah, kesuksesan awal gitu. Kesuksesan seorang pengusaha atau pembisnis itu dia mampu mengendalikan dirinya, dia mampu untuk tetap fokus untuk mengevaluasi ketika dia ada di titik tadi ya jatuh gitu tuh. Nah, di situ ketika dia udah mampu untuk bisa mengendalikan dirinya, dia akan ketemu yang namanya evaluasi. Akan ketemu yang namanya gua nih salahnya di mana sih gitu. Atau gua nih kekurangannya apa tuh. Nah, dan gua memang ketemu di situ tuh. Dan itu gue jadikan sebuah kenikmatan, sebuah kebahagiaan tuh. Itu tadi yang gue bilang, sebuah tantangan bagi gue. Orang aja bisa sih gitu, orang aja bisa, bahkan seseorang itu bisa membuat perusahaannya sendiri, membangun PT bahkan gitu ya. Nah, gue motivasi di situ. Dan gue memang itu tadi, kayak gue menjiwai itu, kayak gue memang di diri gue tuh di sini gitu. Nah itu menjadi motivasi dan itu menjadi titik kebahagiaan gitu tuh. Kayak kita sholat sih gitu ya. Jadi kalau kita bahas daripada sholat kan, atau apa fungsi sholat kan gitu, atau ilmu agamanya kan, dan seorang muslim juga dia harus punya tuh kenikmatan beribadah. Sama halnya itu, kalau berbicara ibadah itu kan sebuah aktivitas kan gitu tuh. Seorang muslim harus mampu dia merasakan kenikmatan aktivitas ibadah itu kan. Contoh sholat gitu kan, kita ngambil contoh sholat kan ya, sholat kan gerakan ya, sebuah gerakan, sebuah iya, kalau di sosial kan bisa juga kan, dan itu merasakan kenikmatan. Dan itu juga sama ibadah, itu ibarat usaha gua gitu. Gua harus menikmatin usaha gua tuh. Kadang kan kalau kita sakit kayaknya susah ya sholat ya gitu. Cuman sebuah kewajiban gitu tuh kita untuk ngelaksanain seorang muslim gitu kan. Gitu juga
kadang usaha itu nggak selalu jalannya itu lurus, nggak selalu jalannya mudah. Cuman kita harus tetap menjalankan, nggak berhenti gitu tuh. Konsekuensi ya, kalau kita sakit nggak mau sholat, konsekuensinya apa sih gitu? Kita tahu sendiri kan gitu, dosa besar bahkan kan. Karena apa? Dalam Islam, motivasi terbesar itu sebenarnya di diri sendiri sih gitu. Orang itu hanya ibaratkan itu membantu aja gitu. Jatuh, bangun ataupun sulit, seneng gitu kan. Dan ini cocok banget nih buat kalian yang anak-anak muda kan. Jadi kita bisa belajar dari Kak Rahmat ini. Karena memang tadi nggak ada yang instan dan juga bisa ngambil daripada penjelasan tentang ibadah tadi Kak ya. Jadi ibadah itu memang suatu kewajiban, mau kita sakit, mau kita itu nggak sakit, sehat lah bahasanya kan. Kita harus tetap ibadah gitu tuh. Dan dengan cara tadi yaitu kita nikmati kayak nikmati kemudian kita cintai ya gitu ya bener. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya Kak, ini kan berbicara tentang kopi, ada bacaan itu dari Lampung Barat Kak ya. Nah, kenapa sih Kak kok milih kopinya itu dari Lampung Barat, kenapa nggak dari Pengsewu ataupun Tanggamus ataupun Lampung Timur gitu tuh Kak ininya. Nah, kenapa nih Kak memilih daerah Lampung Barat sebagai asal kopinya gitu? Ini ya biografi kopi ini ya gitu. Jadi memang kenapa sih gua harus milih kopi Lampung Barat? Karena memang di Lampung salah satu kopi terbaik gitu ya, itu ada di Lampung Barat gitu. Karena apa? Karena ada tuh, kemudian cara perawatan juga memang beda sih gitu. Kemudian memang daripada citra rasanya juga ada ciri khasnya dari Lampung Barat. Atau kalau mau berbicara jenis kopi, memang jenis kopi robusta gitu kan. Robusta, dan kita juga jual kopinya itu kopi asli. Nggak ada campuran, 100% kopi asli gitu. Untuk apa? Untuk memang benar-benar ya menikmati kan gitu, menikmati keaslian kopi gitu. Mm-mm. Jadi itu tadi sih kenapa gua harus memilih, ngapa nggak di Tanggamus sendiri ya, ngapa nggak di daerah yang lain. Memang gua, dan sebenarnya ini juga sih kawan kita juga kan, Ricky juga kawan kita, ya memang dia jual kopi Lampung Barat gitu. Maka ya sudahlah, fokus. Mungkin ya ke depan nggak mesti juga kan, bisa juga kita ya make gitu deh, make kopi daerah yang lain gitu. Ya doain aja mungkin ya gitu. Kalau untuk cabang ya lokasi, memang kalau untuk induk masih di Bandar Lampung. Kemudian kalau untuk track nih, untuk customer kita masih online sih memang. Itu kadang juga kita sering tuh ngirim ke Batam gitu, ngirim ke Lampung Timur bahkan. Orang Lampung Timur pakai kopi kita gitu tuh. Kopi Lampung Barat gitu tuh. Kemudian ke Jakarta gitu, masih sifatnya kalau untuk lintas kota ya masih inilah kirim gitu tuh. Kalau untuk buat ya itu tadi gua minta doanya kan gitu ya, semoga memang benar-benar tercapai semua, bahkan bisa buat cabang-cabang baru gitu. Kemudian untuk ya anak muda itu ya tadi, anak muda sebenarnya gue masih simpel sih. Cuman gue pernah baca statement atau mengutip daripada, kan banyak nih sekarang ya, Instagram ada segala macam, media sosial bahkan buku kan gitu. Ya, kesimpulan sih yang gue ambil, seorang anak muda itu dia jangan sampai ada waktu nganggur gitu tuh, atau nggak memanfaatkan daripada pola pikir gitu, nggak memanfaatkan daripada kreativitas sebenarnya. Jadi di diri anak muda itu sebenarnya ada tuh, ada sebuah pemikiran gitu tuh. Cuman terkadang itu kita itu terkendala daripada kemalasan gitu tuh, sehingga kita nggak merealisasikan gitu. Padahal itu kalau kita bisa keluar dari zona itu, keluar dari zona malas bahkan itu, atau bisa dibilang apa, zaman kaula rebahan kali gitu ya. Rebahan. Jadi kalau kita mampu untuk memang benar-benar memanfaatkan waktu kita, atau kita jangan sampai berpikir untuk nganggur, selalu berinovasi, selalu berkreativitas, kita kan pasti itu anak muda itu dia real memang gitu, sukses di waktu muda. Asalkan syaratnya itu tadi,
dia memang menghilangkan kemalasannya gitu tuh. Maka ya itu tadi sih, ayo kita sama-sama ya saling gitu ya, saling support atau memang, dan juga kita itu butuh gitu, butuh suatu lingkungan gitu ya memang ya. Suatu lingkungan yang memang benar-benar di lingkungan itu membentuk daripada diri gitu tuh. Gitu. Makanya daripada sering tuh kita sering kumpul sama kawan-kawan lain, juga sering motivasi satu sama yang lain juga sih gitu tuh. Memang benar sih. Poinnya motivasi itu bagaimana kita mengendalikan diri kita gitu tuh, atau kita berpikir ke depan gitu tuh. Dan juga kita sama-sama untuk benar-benar pinter cari kawan gitu tuh. Kan ada sih gitu. Memang benar dari lingkungan sih, benar. Lingkungan larinya ke kawan kan gitu. Nah, dari kawan itu tuh saling gitu tuh. Saling menyemangati sih gitu. Menurut gua sih begitu ya. Ya, jadi itu tadi ya, motivasinya jadi sangat luar biasa dari Kak Rahmat. Nah, buat kalian yang untuk anak-anak muda nih, ya, buat kalian yang mungkin buka usaha cuman lagi gagal, lagi jatuh. Nah, jangan sampai kita itu berlarut-larut dalam rasa jatuh itu, dalam rasa sedih itu. Karena kita tadi yang kalau gue simpulin dari pembahasan hari ini ya, pembahasan kita hari ini. Jadi kita itu merasakan seolah-olah kita itu sudah ada di tujuannya gitu. Jadi kita jangan fokus kepada apa yang ada di depan kita, tapi kita fokus apa yang ada nantinya di akhir gitu toh. Jadi memang ya berbicara tentang ibadah tadi kan, ya berbicara berarti berbicara tentang Allah juga kan gitu. Karena yang gua tahu itu Allah itu nggak akan pernah mengkhianati proses kita gitu tuh. Jadi memang hasil itu sesuai dengan prosesnya. Ya mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini. Oke, terima kasih kepada Kak Rahmat ya. Semoga sukses selalu. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe dulu channel ini ya. Channel ini dan juga share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.